Dalam konsep politik Islam, maka sekularisme ini adalah makhluk asing yang tidak dikenal alias alien. Konsep politik Islam tidak mengenal sekularisme. Nah, Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan kepada agama dan umat beragama itu tanggung jawab politik, tanggung jawab sosial, tanggung jawab untuk membebaskan perbudakan, tanggung jawab untuk menyantuni fakir miskin, dan tanggung jawab untuk memelihara anak yatim. Di dalam Al-Quran surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa hadainahu najdain falak tahamal aqabah wa ma adrakamal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghobah yatiman dza makrobah au miskinan dza matrobah." Nah, dengan kata lain, Allah itu berkata kepada manusia, untuk apa kalian menyembah aku? Karena aku ini sesungguhnya tidak butuh kalian sembah. Kalian satu dunia menyembah aku siang dan malam, itu tidak akan sedikit pun menambah kemuliaanku. Kalian ingkar satu dunia kepadaku, tidak ada seorang pun yang menyembahku, tidak akan sedikit pun mengurangi kemuliaanku. Jika kalian ingin menyembah aku, maka bebaskanlah perbudakan. Jika kalian ingin menyembah aku, maka peliharalah fakir miskin. Jika kalian ingin menyembah aku, maka santunilah anak yatim. Dan orang yang menolak tanggung jawab politik dan tanggung jawab sosial ini, maka dikatakan mereka ini sebagai para pendusta agama. Tidak peduli berapa banyak pun rakaat sholat yang mereka kerjakan, atau berapa kali pun mereka bolak-balik pergi haji ke Mekah. Ara'aitallazi yukadzibu biddin fadzalikallazi yad'ul yatim wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tidakkah engkau lihat siapakah orang-orang yang mendustakan agama itu? Yaitu mereka yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yang mereka ini lalai. Nah, apa lalai itu? Mereka membangga-banggakan sholatnya itu, mempertontonkan sholatnya itu kepada manusia, tetapi menangguhkan untuk memberikan pertolongan. Nah, jadi inilah misi sesungguhnya dari Islam. Dan ingat bahwa tanggung jawab politik dan tanggung jawab sosial itu bukan hanya tanggung jawab kita sebagai individu, tetapi tanggung jawab kita sebagai umat. Dengan kata lain, maka umat Islam ini wajib untuk mendirikan negara Islam. Untuk apa? Untuk melaksanakan tanggung jawab politik tadi. Nah, umat Islam ini wajib mendirikan khilafah. Untuk apa? Untuk melaksanakan peribadatan kepada Tuhan, karena Allah ini tidak butuh disembah dalam bentuk sholat. Kalau kalian ingin menyembah aku, bebaskanlah perbudakan dan lain sebagainya. Nah, dalam kaidah misalnya kita mengenal malayatimu wajibu illa bihi bahwa wajibun, apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan adanya instrumen itu, maka instrumen itu pun menjadi wajib. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa di dalam teori politik Islam, di dalam konsep politik Islam, dan di dalam ajaran Islam, maka sekularisme ini adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sejati. Pemisahan antara tanggung jawab sosial dan peribadatan itu tidak dikenal di dalam Islam. Beribadah itu adalah dengan cara melaksanakan tanggung jawab kita secara politik. Beribadah itu adalah dengan cara melaksanakan tanggung jawab kita secara sosial.